Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, kami bersyukur ya Bapa, sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat 14 yang berkata demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana supaya bisa terus berada dalam jalan Tuhan di situasi apapun dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Sebab banyak orang kehilangan fokus ketika masalah-masalah membombardir hidupnya, apalagi di masa-masa keadaan sekarang ini. Mereka tidak lagi berfokus kepada Tuhan, melainkan situasi yang dialaminya. Rasa takut, khawatir, dan resah akan mengalihkan perhatian atau membuat kita gagal fokus sehingga bingung, bimbang, dan mulai hilang iman serta pengharapan kepada Tuhan Yesus. Orang-orang sukses, berhasil, dan berdampak adalah mereka yang selalu mengusahakan dan memperhatikan supaya hidupnya tetap fokus. Apa yang kita fokuskan akan berkembang dan menentukan masa depan kita. Jika kita berfokus pada kelebihan maupun kekurangan, maka itu yang akan berkembang. Ingat, masa depan kita sebagian besar ditentukan oleh apa yang kita fokuskan hari-hari ini. Fokuslah pada yang Tuhan percayakan, serta kelebihan yang Ia berikan dalam hidup kita, agar masa depan kita gilang gemilang. Ayat pembacaan pada hari ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Surat ini ditulis oleh Paulus semasa pemenjaraan pertamanya di Roma, sewaktu berada dalam rumah tahanan. Kota Filipi adalah kota pertama yang Paulus kunjungi di daratan Eropa dan merupakan tempat gereja pertamanya ditanam. Jika kita membaca seluruh pasal dari kitab Filipi ini, inti pokoknya adalah tentang sukacita.
kita akan banyak menemukan kata bersukacitalah, mengucap syukur, dan lain sebagainya. Paulus mengajarkan jemaat Filipi untuk tetap bersukacita di tengah kondisi buruk yang mereka alami saat itu. Paulus mengajarkan mereka untuk mengerahkan diri atau berfokus pada apa yang di hadapannya, bukan fokus ke belakang atau ke masa lalu. Demikian pula kita, tinggalkanlah yang lama dan fokuskanlah kepada apa yang di depan. Jangan anggap enteng ataupun bermain-main dengan fokus. Situasi atau keadaan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, tetapi fokus kita janganlah berubah. Tuhan pun tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa arti dari fokus yang sebenarnya? Yaitu tidak mendua hati, melihat dengan jelas, memusatkan perhatian, tenaga, pikiran melalui satu sasaran saja. Jika kita memiliki 4 hal ini, kita tidak akan pernah sia-sia menjalani hidup ini, membuang-buang waktu ataupun kecewa, sebab fokus ini menolong kita. Ibarat kamera atau video, fokusnya harus jelas, jangan buram supaya hasilnya bagus. Amsal 22 ayat 29 mengatakan, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina." Pertanyaan yang penting bagi kita semua, apa yang menjadi fokus kita selama kita hidup di dunia? Yang pertama, fokus kita yang pertama haruslah Tuhan dan janji-janji firman-Nya bagi kita. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ada bersama dengan Allah. Segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Maka dari itu, mata atau perhatian dan fokus kita harus tertuju kepada Tuhan. Dunia ini ingin mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kepada situasi-situasi saat ini, berita-berita buruk dan lainnya. Namun Tuhan mau supaya kita tetap fokus kepada Tuhan apapun kondisi kita. Mazmur 141 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku." Yang kedua, fokus kita harus pada talenta serta kelebihan yang diberikan Tuhan. Setiap orang punya kelebihan ataupun kekurangan masing-masing dan memiliki talenta berbeda-beda untuk membuat hidup ini penuh warna, seimbang dan lengkap. Namun seringkali kita hanya berfokus pada kekurangan-kekurangan yang ada. Percayalah, talenta yang Tuhan berikan kepada kita sejak lahir tidak akan hilang. Maka fokuslah bersama Tuhan agar berkembang. Jangan fokus pada apa yang tidak ada pada diri kita atau hal-hal negatif, melainkan pada apa yang ada serta kelebihan-kelebihan kita. Yang ketiga, fokus kita harus pada apa yang semestinya dikerjakan untuk masa depan. Jangan hanya berpikir yang dilakukan untuk sekedar bertahan hidup, melainkan lebih fokus pada apa yang seharusnya akan kita lakukan untuk masa depan. Rasul Paulus berkata, "Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh." Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14 dan 15 mengatakan, "Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang." Tidaklah salah ketika kita juga memikirkan tentang pekerjaan, studi, karir, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah hari ini fokus utama kita ialah kepada Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, rahasia untuk tetap berada di jalan Tuhan di tengah badai kehidupan adalah memiliki fokus yang tertuju hanya kepada Kristus, bukan kepada keadaan. Rasul Paulus menulis surat Filipi ini bukan dari tempat yang nyaman,
melainkan dari balik jeruji besi penjara Roma. Namun di tengah keterbatasan itu, ia tetap bisa berkata, "Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Artinya, Paulus tidak mau masa lalu, kegagalan, luka, atau penderitaan mengikat langkahnya untuk terus berlari menuju tujuan sorgawi. Inilah pelajaran berharga bagi kita. Jika kita terlalu sering menoleh ke belakang, kita akan kehilangan arah ke depan. Banyak orang berhenti di tengah perjalanan rohaninya, bukan karena tidak tahu tujuan, tetapi karena terlalu sibuk menyesali apa yang telah berlalu. Tuhan tidak ingin kita terus menatap kegagalan, penyesalan, atau kesalahan di masa lalu. Ia mau kita menatap ke depan dengan iman dan pengharapan. Fokus pada Kristus berarti menjadikan Dia pusat dari setiap keputusan, rencana, dan impian kita. Dunia ini penuh distraksi, penuh tawaran, dan gangguan yang membuat kita mudah berpaling. Namun orang yang sungguh mengenal Tuhan tahu bahwa tanpa fokus yang teguh kepada Kristus, kehidupan rohani akan cepat goyah, seperti kapal tanpa kemudi di tengah ombak. Karena itu, setiap hari kita perlu berdoa agar hati kita dijaga, pikiran kita diarahkan, dan langkah kita dituntun oleh Roh Kudus supaya tetap lurus di jalan Tuhan. Kehidupan orang percaya ibarat pelari dalam lomba rohani yang panjang, dan hanya mereka yang terus fokus pada garis akhir yang akan menerima mahkota kemenangan. Tidak mudah untuk terus berlari dengan konsisten. Kadang kita harus melewati medan berbatu, tanjakan terjal, dan rasa lelah yang membuat kita ingin berhenti. Namun Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku," yang membawa kemenangan. Artinya, kita tidak berlari sendirian. Tuhan ada di setiap langkah kita. Fokus kepada Kristus juga berarti menolak untuk menyerah, walau keadaan tampak sulit. Tetap berjalan ketika dunia menyuruh berhenti, dan tetap percaya ketika iman mulai goyah. Saat hati kita lelah, biarlah kita mengingat bahwa tujuan hidup orang percaya bukanlah kesuksesan duniawi, melainkan panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa ia belum sempurna, namun terus mengejar untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi itu. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap setia sampai garis akhir. Fokus akan menolong kita untuk tetap setia. Setia dalam doa, dalam pelayanan, dalam kasih, dan dalam menantikan janji Tuhan. Karena di ujung perjalanan iman ini, bukan mahkota fana yang menanti kita, melainkan mahkota kehidupan yang disediakan oleh Kristus sendiri. Maka, jangan biarkan dunia atau masalah mengaburkan pandangan kita dari tujuan ilahi. Tataplah Yesus, Sang Pemula dan Penyempurna iman, dan teruslah berlari dengan tekun sampai kita tiba di garis akhir bersama Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk melatih diri kita untuk tetap fokus dalam menjalankan kebenaran sejati yang ada dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini.
Kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk tetap fokus pada Tuhan. Tuhan Yesus sumber pengharapan dan kekuatan kami. Di tengah perubahan, badai, dan tekanan hidup, tolong kami agar mata kami tetap tertuju kepadamu dan bukan pada keadaan. Ajarlah kami untuk tidak menoleh ke belakang, tetapi terus melangkah maju dalam iman, mengejar panggilan surgawi yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Berilah kami hati yang tekun, pikiran yang jernih, dan semangat yang tidak mudah menyerah, agar kami dapat menyelesaikan perlombaan iman ini dengan setia. Kami percaya bahwa di ujung setiap perjuangan ada mahkota kehidupan yang Engkau sediakan bagi mereka yang tetap setia. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.